ya, Jenderal Stedi tewas dibunuh Israel, Iran tarik pasukannya dari Syria. Ya, memang Syria itu menjadi tempat ya Iran bercokol ya, ingin menghabisi Israel ya. Umpama dari Pradita ya, puji Tuhan ya, ya brother. Ya, ini kawan-kawan ya. Jenderal Sahedi ya tewas dibunuh Israel. Iran tarik pasukan dari Syria. Ini baru dimuat hari ini kawan-kawan. Kamis 25 April 2024 oleh Raditya Andriansah. Ya, ini porak-poranda kawan-kawan ya. Markas Iran yang ada di Syria. Dan tidak ada ampun ya, digas habis oleh Israel. Ya, mungkin sebenarnya ini pertanda bahwa Israel sampai saat ini terus melakukan perlawanan kepada Iran. Ya, karena selalu di Syria itu sasaran-sasarannya adalah Iran yang diserang oleh Israel ya. Dan rupanya Iran sudah tidak berani lagi menyerang balik Israel. Dan sudah terbukti setelah Israel menyerang Iran dengan 5 drone, yang ternyata 5 kota di Iran itu rusak ya oleh Israel, walaupun itu ditutupi oleh media-media Iran. Dan setelah serangan itu Iran sudah tidak berani lagi. Ya, tinggal main omon-omon saja ya. Dan ini jenderalnya kawan-kawan ya. Ini jenderalnya yang Amsyong ya, yang tewas di bantai oleh Israel ya kawan-kawan. Ya, inilah ya pura-poranda markas Iran di sana. Ya, itu. Ya, kita kembali ke artikel ini. Jenderal Sahedi namanya ya, tewas dibunuh Israel. Iran tarik pasukan dari Syria. Ini kawan-kawan FIFA, militer Iran dikabarkan akan menarik sejumlah pasukannya dari Syria pasca serangan Israel yang menewaskan Brigadir Jenderal Muhammad Reza Sahedi ya. Israel membantu Muhammad Reza Sahedi untuk bertemu dengan bidadari ya. Sahedi tewas dalam serangan yang dilancarkan militer Israel ke gedung konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024 lalu. Pasca serangan tersebut, Iran merespons dengan meluncurkan operasi True Promise ya, operasi janji sejati dengan sasaran di sejumlah wilayah negara Zionis, tapi itu rupanya gagal ya. Ratusan drone, roket dan rudal ditembakkan militer Iran dan diklaim sukses. Ya, itu klaim kosong Iran ya. Yang rupanya drone-drone itu ya semua tidak mengenai sasaran karena semua habis ya, dihancurkan Israel di udara, bahkan hanya mencederai salah seorang remaja Muslim ya, Muslim Arab yang ada di Israel kawan-kawan. Sedangkan Iran itu satu jenderalnya tewas dan juga 7 orang tentaranya tewas ya, dihabisi Israel. Meskipun sampai saat ini data jumlah kerusakan dan korban masih belum diketahui secara jelas. Ya, bukan tidak diketahui, ya memang tidak ada kawan-kawan ya. Ya, seorang sumber identitasnya dirahasiakan mengatakan jika Iran akan menarik pasukannya dari Syria. Iran keok ya. Usai tewasnya Sahedi bersama 10 orang perwira lainnya. Oh, rupanya ada 10 orang ya. Kemarin kan katanya baru cuma 7 ya. Ternyata ini ada 10 orang, ya tambah Bung Jenderal Sahedi sudah 11 orang. Iran telah memberikan dukungan militer kepada pasukan rezim Suriah selama lebih dari 1 dekade perang saudara. Ucap sumber tersebut dikutip FIFA militer dari The News Arab kawan-kawan ya. Ya, ini ya kawan-kawan ya. Namun serangkaian serangan yang menargetkan komandannya dalam beberapa bulan terakhir ya telah mendorong perubahan kehadirannya, kata sumber yang dikabarkan berafiliasi dengan milisi Hizbullah Lebanon. Lebih lanjut, sumber tersebut mengatakan sejumlah tentara Iran ditarik dari 2 wilayah Suriah, yakni provinsi Quneitra dan Dara ya, di mana kedua daerah berbatasan langsung dengan dataran tinggi Golan yang diduduki tentara Israel. Meski demikian, Iran akan tetap mempertahankan posisi pasukannya di daerah lain di Suriah. Iran menarik pasukannya dari Suriah Selatan, termasuk provinsi Quneitra dan Dara yang berbatasan dengan daratan tinggi Golan yang
dianeksasi Israel, ujar sumber itu melanjutkan. Lalu, namun keberadaannya pasukan Iran masih akan tetap ada di wilayah lain di negara ini. Sumber itu menambahkan katanya. Namun demikian hingga berita ini diturunkan, baik pemerintah maupun militer Iran belum memberikan pernyataan resmi ya terkait penarikan pasukannya dari Suriah. Ya, jadi sebenarnya ya penarikan tentara-tentara Suriah dari tentara-tentara Iran dari Suriah ini buntut ya kehancuran yang dilakukan Israel kepada tentara Iran, di mana salah seorang jenderal dan juga beberapa 10 pasukan lainnya itu tewas dibantai oleh Israel. Dan itulah yang membuat Iran marah kepada Israel. Tapi sayang sekali kemarahan mereka tidak bisa terbalaskan, yang justru mereka dipermalukan ya oleh Israel dengan mengirim 5 drone, tapi sudah membuat Iran puyeng 7 keliling ya. Bahkan Iran pernah berkata bahwa kalau Israel berani menyerang balik maka dalam 20 detik ya dalam 2 detik atau 20 detik ya katanya ya mereka akan langsung ya menyerang balik Israel. Tapi semua itu hanya omon-omon belaka dan tidak bisa dibuktikan oleh Iran. Dan inilah kawan-kawan, bahkan Abu Janda pernah berkata bahwa barang siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk, dan barang siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Dan itu adalah sebuah kutipan ayat Alkitab yang dikutip ya oleh seorang Muslim, dan rupanya Abu Janda percaya ya kepada isi Alkitab firman Allah yang berkata demikian, bahwa yang memberkati Israel akan diberkati, yang mengutuk Israel akan terkutuk ya. Dan kita lihat ya tanda-tanda kekalahan Iran itu sudah terlihat ya ketika Iran menarik pasukannya mundur dari 2 provinsi yang ada di Suriah. Ini menunjukkan bahwa Iran itu sudah mengaku bahwa dia itu tidak sanggup melawan Israel, mengaku kalah ya. Seandainya Iran masih kuat, dia tidak akan menarik pasukannya mundur, kawan-kawan. Makanya ketika dia menarik pasukannya mundur, ini menunjukkan bahwa Iran itu sudah keok ya. Dan ya Iran sudah tidak berkutik lagi ya melawan Israel. Makanya tekad Israel saat ini ya, sesuai dengan pidato yang disampaikan oleh Netanyahu untuk memberikan keamanan bagi Israel dan wilayah Timur Tengah, solusinya satu, Hamas harus dimusnahkan. Dan tidak boleh ada negara manapun yang menghalangi ini. Bahkan sebuah ancaman yang sangat-sangat keras yang disampaikan oleh Netanyahu, negara-negara yang menghalangi Israel untuk memenangkan pertarungan ini, maka harus berhati-hati. Israel tidak segan-segan akan menyerang mereka. Makanya kawan-kawan, ya hati-hati ya dengan negara Konoha ini yang rupanya ikut campur dan ingin menggagalkan Israel untuk memusnahkan Hamas. Dan poin Israel jelas bahwa fokus serangan mereka adalah kepada Hamas, bukan masyarakat sipil. Sehingga Israel itu berusaha dengan keras untuk mengamankan masyarakat sipil. Cuman masyarakat sipil ini entahlah kawan-kawan ya, apakah memang mereka disandra oleh Hamas atau memang mereka ini pro Hamas. Mereka tidak banyak di antara mereka yang tidak mau mengungsi. Ya, dan resikonya adalah kalau mereka tidak mau mengungsi atau tidak mau diamankan oleh Israel di tempat yang telah disediakan, maka resikonya adalah mereka akan ya ikut tewas bersama dengan tentara-tentara Hamas ya. Dan rupanya itulah ya yang membuat Israel saat ini sedang fokus ya. Israel tidak terlalu fokus dengan Iran. Iran itu baru dikasih senjata kecil saja itu Iran sudah takut ya. Iran sudah gemetar. Bahkan Iran sampai menarik pasukannya itu untuk keluar dari Suriah ya. Karena kalau dia tidak menarik pasukannya keluar dari Suriah, maka satu persatu pasukannya akan tewas di sana. Ya.
atau persatu jenderalnya akan tewas di sana. Ya, atau persatu Israel akan menghabisi mereka. Walaupun Iran ngotot katanya ingin memusnahkan Israel, ya Israel itu ya sepertinya sama sekali tidak takut, ya. Sama sekali tidak takut. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menontonnya dan kita lihat akhir-akhir ini ada beberapa negara yang mencoba melawan Israel, di mana Israel begitu marah murka kepada kelompok Hamas usai kejadian atau peristiwa pada tanggal 7 Oktober tahun lalu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak negara yang membenci tindakan Israel terhadap Hamas karena mereka nilai bahwa Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina dan mereka tidak mengecam keras teman-teman ya apa yang terjadi di tanggal 7 Oktober kemarin dan tidak ada negara yang mengecam perbuatan kelompok Hamas terhadap Israel, bahkan ada memakan banyak korban jiwa dan bahkan ada sandera yang ditahan oleh kelompok Hamas, sekalipun ada beberapa orang yang sudah dikembalikan kepada pihak Israel, namun masih ada sandera yang masih belum dibebaskan. Dan itu merupakan salah satu target Israel untuk membebaskan sandera yang masih belum bebas. Nah teman-teman, Israel bahkan Netanyahu sudah menyampaikan, sudah memperingatkan negara-negara yang mendukung kelompok Hamas dan juga terlebih-lebih yang menghalangi Israel untuk meraih kemenangan atas Hamas. Namun Netanyahu pernah memberi peringatan bahwa siapapun yang ikut campur dalam masalah ini dia akan menanggung akibatnya dan mereka akan menjadi target berikutnya. Jadi itu yang perlu kita waspadai, hati-hati. Kalau memang tidak ada kepentingan kita terhadap kemenangan Hamas terhadap Israel dan kalau juga tidak ada kepentingan kita terhadap kemenangan Israel terhadap Hamas, jangan kita terlalu banyak ikut campur. Kita cukup mendoakan, kita cukup berdoa bagi mereka supaya mereka cepat-cepat berdamai. Dan kita lihat juga ini Iran ini terlalu ikut campur lah soal konflik antara Israel dengan Palestina sehingga Israel itu melawan Iran dan kemarin kita lihat beberapa generalnya sendiri itu ditewaskan oleh serangan Israel dan bahkan mereka juga menyerang balik dengan mengirim ratusan rudal ya, drone, tapi itu tidak ada memakan korban jiwa sama sekali, bahkan rudal mereka ada yang nyangkut di kabel listrik ya, dan itu merupakan mainan saja dianggap oleh Israel. Kenapa teman-teman? Karena memang penjaga Israel bukanlah soal Iron Dome-nya, tetapi kita percaya bahwa janji Tuhan terhadap bangsa itu, perlindungan Tuhan terhadap bangsa itu, pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel itu masih nyata sampai saat ini. Karena itu merupakan perjanjian kekal antara Allah dengan Israel dan keturunannya. Sehingga Israel itu dikatakan sebagai harta kesayangan Tuhan, dia adalah biji mata Tuhan. Siapa yang mengutuk Israel, dia akan dikutuk. Siapa yang menyerang Israel, dia akan menanggung akibatnya sendiri. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.